Halo Sobat Anak, balik lagi nih sama podcast Cendana, cerita dan senda gurau bersama anak. Nah, pada episode kedua Cendana pada hari ini kita tuh kedatangan salah satu tamu atau salah satu dari fasilitator Forum Anak Kota Pekanbaru. Halo Kak Indi. Halo, Nah, gimana nih kabarnya Kak Indi? alhamdulillah baik. Boleh dong Kak Indi perkenalan diri dulu buat teman-teman podcast Cendana yang lain biar tahu siapa sih Kak Indi ini. Oke, halo teman-teman semua ya. Kenalin, aku Indi Raina Aprilia, biasanya dipanggil Indi. Aku merupakan fasilitator Forum Anak Kota Pekanbaru periode 2023-2025. Wah, keren banget ya Kak Indi ini. Udah jadi fasilitator di Forum Anak Kota Pekanbaru. Nah, Kak Indi, gimana nih beberapa hari ini ada kesibukan nggak kira-kira di Forum Anak? Kalau kesibukan sih mungkin belum ada ya, karena kan baru selesai dari liburan panjang Benar, kan, liburan. baru masuk sekolah juga. Benar. Jadi mungkin dari podcast inilah kita bisa Memulai ya, memulai benar. program lagi Fun Koper. Oke, apalagi kalau nggak salah denger-dengar ntar lagi ada namanya open recruitment ya Kak? Iya, betul. Bentar lagi Vancouver membuka open recruitment untuk teman-teman sekalian yang mana tahu berminat untuk menjadi pengurus forum anak selanjutnya. Nah, wah gila keren banget ya forum anak ini. Ntar lagi udah ada open recruitment buat periode selanjutnya. Nah, itulah teman-teman sobat anak yang bakal kita bahas pada podcast Cendana pada episode 2 hari ini, yaitu tentang Road to Open Recruitment Forum Anak Kota Pekanbaru tahun 2025. Yeay. Oke, oke Kak Indi. Sebenarnya ini kita mau nanya-nanya general aja ya. Kita nggak usah terlalu formal banget karena di sini kita mau bincang-bincang biar teman-teman yang lain, sobat-sobat anak yang lain tuh tahu apa aja sih yang kita lakuin selama ada di forum anak biar teman-teman yang lain tuh tertarik gitu mau masuk ke forum anak Kota Pekanbaru. Nah, Kak Indi boleh dong ceritain atau jelasin gitu sedikit tentang apa sih forum anak itu Kak Indi? Nah, Forum Anak itu merupakan organisasi untuk mewadahi aspirasi dari anak-anak Pekanbaru. Nah, dari Forum Anak inilah kita bisa menyampaikan aspirasi kita ataupun pendapat kita kepada pemerintah daerah kita. Wah, gila keren banget ya. Kalau misalnya kita udah masuk forum anak, berarti kita udah ada relasi gitu ya, udah ada koneksi Betul, sama betul. pemerintah gitu ya. Nah, apalagi kita sebagai tempat untuk teman-teman yang lain mungkin mau cerita ke mau Keluh ngasih kesahnya. aspirasinya, iya, keluh kesah ke pemerintah, kita bisa menjadi jembatan buat mereka. Betul. Nah, gila sih keren banget sih forum anak ini. Nah, kan kita udah menjelasin Kak Indi tadi udah menjelaskan ya apa tadi forum anak, terus tadi udah dijelasin juga itu sebagai jembatan. Nah, sebenarnya apa sih Kak poin penting atau peran penting forum anak ini yang Kak Indi tahu, yang Kak Indi tahu selama ini jadi fasilitator gitu kan? Oke. Peran sebagai pengurus itu tuh ada dua teman-teman, cukup dua aja, yaitu pelopor dan pelapor. Nah, pelopor itu kita sebagai agen perubahan gitu, yang positif bagi lingkungan kita. Nah, kita sebagai contoh yang baik kepada teman-teman yang lain, kepada anak yang lain gitu, sebagai pengurus forum anak. Nah, yang kedua itu pelapor, yaitu melaporkan adanya keresahan gitu dari anak-anak ataupun teman-teman gitu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan juga gitu. Benar-benar berarti benar ya tadi sebagai jembatan gitu ya, jembatan buat teman-teman yang lain. Kalau misalnya nih ada kasus-kasus atau Betul. ada rasa yang pengen dicurahin gitu tentang hak-haknya yang kurang terpenuhi, bisa nih Iya. cerita ke forum anak agar nantinya forum anak bisa menjembataninya ke pemerintah. Bisa kasih tahu gitu kepada ayah bunda pemerintah kalau ada loh anak yang seperti ini, yang seperti Bener. itu gitu. Apalagi anak-anak yang
Takut setelahnya gitu ya, ya, kadang ada yang takut iya buat takut untuk cerita. menceritakan gitu, bisa cerita kepada teman-temannya yang di pengurus forum anak gitu. Iya, apalagi sejauh ini kan kalau misalnya di forum anak itu anak-anak yang kurang dari 18 tahun ya, Kak. Nah, Heeh. jadi mungkin kalau misalnya mereka mengira untuk cerita ke orang yang lebih dewasa itu mungkin rasanya kayak kurang klop gitu ya. Iya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya nih di forum anak karena isinya adalah anak-anak, jadi mereka bebas untuk bercerita. Nah, Mm-mm. wah keren banget sih forum anak ini. Nah, Kak Indi, setelah itu kan ini kita udah ada nih Road to Open Recruitment Forum Anak Kota Pekanbaru. Iya. Nah, Kak Indi sebagai fasilitator dan juga sekaligus sebagai panitia nih Kak Indi. Mm-mm. Nah, kan teman-teman yang lain nih mana tahu tertarik gitu kan, tertarik mau masuk. Oh, ini udah ada nih, udah ada ancang-ancang nih mau masuk ke forum anak. Tapi nggak tahu Kak Indi, apa sih syaratnya, apa aja kriterianya untuk bisa menjadi pengurus forum anak Kota Pekanbaru periode selanjutnya. Nah, kira-kira apa tuh Kak Indi? Oke. Kriterianya tuh nggak muluk-muluk ya. Yang pasti dari kategori anak, yaitu dari umur 12 tahun sampai 18 tahun. Tapi sebelum 18 sih, karena kalau udah 18 tahun itu bukan anak lagi. Oh, gitu. Ha-ha. Terus berdomisili di Pekanbaru. Jadi kalau yang di luar Pekanbaru boleh di forum anak Forum anak di daerahnya. daerahnya masing-masing Iya. ya. Oke. Nah, apalagi Kak, selain tadi kan udah ada umur, terus udah ada domisili, ada nggak yang spesifik lagi gitu tentang kriteria untuk masuk ke forum anak? Sebenarnya nggak spesifik kali sih, sebetulnya itu aja sih kuncinya. Terus aktif gitu untuk mengikuti Aktif, kegiatan oke. di Vancouver gitu. Terus lulus seleksi sih, itu kuncinya. Lulus seleksi, oke benar-benar. Apalagi komitmen ya, komitmen mau ikutin seleksi dari awal sampai akhir Iya, nantinya. udah Benar. seleksi gitu kan, udah capek masa nggak aktif Iya, gitu. betul. Harus aktif dong kan, Benar-benar. harus menyuarakan hak anak Oh, gitu. benar-benar. Apalagi udah masuk forum anak ya. Heeh. Oke. Nah, tadi kakak udah sempat nyinggung nih tentang seleksi, Kak. Mm-mm. Nah, seleksinya tuh apa aja sih, Kak? Kan kita tahu mungkin seleksinya ada mana tahu harus gimana gitu kan. Jadi teman-teman yang lain tuh bisa tahu harus nyiapin apa gitu ntar untuk masuk ke forum anak ini. Oke, kalau untuk seleksi Forum Anak Kota Pekanbaru ini itu ada dua, yaitu wawancara sama tes tertulis. Oh, ada juga tes tertulisnya. Iya, kita harus tahu nih seberapa sih pengetahuannya gitu Oh, tentang iya, forum iya, anak iya. ataupun tentang isu anak yang ada di Pekanbaru gitu. Betul. Kalau misalnya kita nggak tahu nih Mm-mm. tentang forum anak ataupun tentang isu anak, gimana kita mau aspirasikan gitu kepada Benar, iya pemerintah, gimana kepada juga ayah ya bunda gitu Mm-mm, kan. benar. Nah, Apalagi kalau misalnya ada anak-anak yang kurang peka gitu sama mm-mm. kasus-kasus yang ada di lingkungan sekitarnya, Iya. gimana nantinya mau Jadi masuk ke pelopor forum gitu anak? kan, kan sesuai dengan Benar, perannya pelopor dan pelapor. Nah, betul banget teman-teman. Jadi emang harus aktif gitu ya, apalagi nggak usah jauh-jauh gitu, nggak usah jauh-jauh di kota, di lingkungan sekitar kita gitu Iya, ya, betul. di rumah teman-teman kita, Teman-teman ya sekolah. benar teman-teman sekolah gitu, mau misalnya ada yang cerita gitu kan, Hmm. nah itu salah satu bisa menjadi apa ya, hal yang bisa nanti disuarakan di forum anak. Nah, Kak Inti kan tadi sekarang ini udah jadi fasilitator nih. Iya. Tadi juga udah menjadi panitia betul ya Kak? Iya, Nah, udah jadi kebetulan panitia. jadi panitia juga Nah, nih. tadi kan Kak Indi udah sempet nih bicarain soal seleksi, udah bicarain soal kriteria, syarat-syarat. Nah, mau nggak sih ceritain gitu kan? Ceritain. Nah, awalnya waktu itu masuk forum anak dari perspektif Kak Indi itu gimana? Oke, dulu masuk forum anak itu dari forum anak kecamatan malah. Kecamatan. Forum anak itu kan ada beberapa tingkatan, ada Betul, dari nasional, ada dari provinsi, ada dari kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan desa. Nah, kalau aku itu dari kecamatannya dulu. Waktu itu forum anak baru ngadain open recruitment-nya tahun 2019. Itu masuk forum anak kecamatan Tampan. Wah, berarti udah lama banget ya Kak? Sebelum dipisah tuh Madadi dan Bina Widya masih jadi Tampan. Itu udah lama banget ya, 9, Iya. kayaknya udah 5 tahun, 6 tahun lebih ya. Iya, dari Oke. SMA malah. Tuh, keren banget. Terus gimana Kak ceritanya gimana? Nah, terus setelah dari kecamatan
buka nih Open Recruitment Vancouver Kota Pekanbaru. Nah, daftar. Daftar. Jadi pengurus, yaitu divisi seni dan bakat. Wah, kayaknya bakatnya Kak Indi nih banyak ya, Sobat Anak. Makanya bisa masuk ke divisi tadi apa seni dan bakat. Nah, Ya, seni bakat itu dia mewadahi gitu apa bakat dari anak-anak Kota Pekanbaru. oke. Vancouver juga punya sanggar. Oh, sanggar. Wah, gila sih, keren banget sih emang forum anak ini. Iya. Nah, setelah itu udah nggak cukup lagi umurnya nih, udah 18 tahun, jadi fasilitator sekarang. Udah kadaluarsa ya masuk Iya. forum anak, udah nggak Jadi bisa kakak-kakaknya lagi. jadi kakak-kakak dari adik-adik pengurus Oke, gitu. Pembinanya gitu ya. Oh, enggak dong, pembina enggak. tua banget. Enggak, bukan. Jadi kakaknya. Kakaknya, oke, Heeh. kakaknya adik-adik gitu ya. Iya. Oke, fasilitatornya, oke. Hmm. Nah, waktu itu ada nggak sih Kak kesulitan-kesulitan waktu itu pas mau masuk ke forum anak pas seleksi atau tiba-tiba ada kendala gitu pas mau nyusun-nyusun beberapa hal gitu pas mau masuk forum anak? Alhamdulillah sih nggak ada kendala. Nggak ada kendala ya. Wawancaranya lancar, tes tulisnya juga lumayan lah, walaupun ada agak-agak lupa Oh, kan. agak Soalnya kan lupa, oke. dulu kan fokus untuk hafal gitu Iya. kan, sampai grogi lupa gitu apa yang mau ditulis, apa yang mau Ah. dijawab gitu. Tapi alhamdulillahnya keterima juga. Alhamdulillah ya, apalagi sekarang udah jadi fasilitator ya. Oke. Caca juga kan pengurus forum nih. Oh iya. Gimana nih Caca kemarin? Oh iya, sedikit cerita mungkin ya Sobat Anak. Nah, aku juga sebagai pengurus Forum Anak Kota Pekanbaru waktu itu kenal Forum Anak sebenarnya bukan dari Kota Pekanbaru, Kak. Jadi sebenarnya Forum Anak ini tuh nggak melulu di Kota Pekanbaru. Iya, Nah, juga tersebar di seluruh Indonesia. Waktu itu aku kenalnya itu karena aku domisilinya ada di Kota Batam, jadi aku masuknya itu ke Forum Anak Kota Batam. Nah, waktu itu karena ada beberapa hal ya, jadi aku pindah ke Pekanbaru, tahu-taunya ada nih kakak kelas yang juga masuk ke Forum Anak. siapa Nah, tuh? waktu itu ada namanya Kak Fatia. Oh, Nah, Fatia. karena ya waktu itu kan tahu nih tiba-tiba, oh Kak Fatia juga masuk Forum Anak nih. Nah, jadi karena itulah ada relasi, ada connectionnya. Jadi Kak Fatia ngasih tahu ternyata di forum di Pekanbaru ini juga ada forum anaknya gitu. Jadi Iya. masuklah ke waktu itu pertama kali ke kecamatan. Nah, sama kayak Kak Indi sama tadi ya. Cuman Kak Indi ini udah sepuhnya gitu ya. Udah sepuhnya. Oke. Nah, kita kan udah banyak nih Kak ceritain tentang forum anak, terus tadi pengalaman-pengalaman kita, apalagi Kak Indi udah lama gitu ya, udah sekitar 5 tahun mungkin, udah mau Iya, jalan 6 sekitar tahun ya gitu ya. Nah, selama di forum anak ini apa sih yang Kak Indi dapatkan keuntungannya gitu? Oke, yang pertama pasti koneksi ya. Iya, koneksi, ya relasi benar-benar. Apalagi jarang loh ada orang relasi kepada pemerintah gitu. Bener, keren kece Kapan gitu ya. lagi Iya, kita benar. dapat relasi ke pemerintah gitu. Benar. Apalagi kalau misalnya kita mau ke jenjang ke perguruan tinggi gitu, kenal sama pemerintah, dapat beasiswa pemerintah misalnya. gila. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dapat teman-teman baru dari berbagai sekolah. Forum anak tuh kan apalagi Pekanbaru, berarti sekolahnya seluruh Pekanbaru kan, mau negeri, mau swasta. Jadi teman kita tuh makin banyak. Makin banyak ya. Jadi Iya. banyaklah cerita dari teman-teman sekolah lain ataupun cerita tentang permasalahan dari sekolahnya, gitu kayak mana kan. Jadi nggak melulu di kita-kita doang gitu Iya, ya. nggak melulu di sekolah-sekolah kita aja, Iya. masih ada sekolah lain gitu untuk dapatin cerita gitu kan. Iya. Jadi inspirasi juga kan. Ya, misalnya mau ke sekolah ini, aku punya temen mau di situ ya kan. Iya, Nah, apalagi itu. kalau misalnya sekolah yang ngadain event kan. Iya, benar-benar. Aku ada loh teman di situ, nanti gampang. Nanti gitu. gampang. Benar-benar. Nah, terus keuntungan nih. Nah, Kak Indi bisa nggak sih ngasih tahu gitu? Kan anak-anak di Kota Pekanbaru ini kan ibaratnya masih awam ya, masih awam tentang forum anak. Mereka tuh masih nggak tahu apa sih pentingnya masuk ke forum anak ini gitu kan. Cuman forum biasa doang, paling mirip lah kayak komunitas-komunitas lainnya. Nah, apa sih Kak yang membedakan forum anak ini beda gitu dari forum-forum lainnya dan kenapa anak-anak tuh penting gitu untuk masuk ke forum anak ini? Nah,
Selain dari menurut aku, mungkin menurut Caca juga boleh jelasin Iya. nanti ya. Kalau menurut aku sih penting, itu penting banget sih gitu kan. Karena bukan sekedar forum, bukan sekedar organisasi gitu kan. Apalagi organisasinya itu di bawah pemerintahan, pembina kita juga dari wali kota gitu kan, di bawah naungan dinas gitu. Menurut aku sih penting, apalagi kita juga dapat nih berita keresahan dari anak-anak yang mendapatkan kekerasan lah, pelecehan lah misalnya. Nah, Benar. gitu kan. Ataupun ada hak-hak anak yang nggak terpenuhi, misalnya hak sekolahnya, hak sipilnya gitu, akte kelahirannya masih susah gitu untuk didapatkan gitu, apalagi Kota Pekanbaru itu kan masih ada yang pelosoknya gitu Iya, kan. betul. Nah, aksesnya tuh gimana? Apalagi jalannya gitu kan. Menurut aku sih penting ya, karena Iya, dari penting banget. situlah kita bisa gitu bagaimana anak-anak di Pekanbaru ini mendapatkan haknya gitu. Iya. Gimana nggak susah lagi gitu. Ya, apalagi jadi jembatan ya, biar Mm-mm. pemerintah tuh tahu apa sih yang jadi keresahan anak-anak yang ada di Kota Pekanbaru ini. Selama ini kan ya pemerintah mungkin tahu-taunya ini-ininya aja gitu kan. Nah, mungkin dari forum anak ini bisa nih teman-teman atau sobat-sobat anak gitu ceritain apa sih keluh lebih kesahnya lebih gitu. spesifik Iya, lagi kan. spesifik Kalau lagi. pemerintah itu tuh cuma tahu kayak Iya, paling oh oh ini ini ya. gitu. Iya, Kalau oh ini kalau kita kan dibenerin dari ini. anaknya Iya, gitu, betul apa yang betul. kita rasakan tuh kita sampaikan langsung Mewakili gitu ya. kepada ayah bunda pemerintah Betul. gitu. Oke. Nah, Kak Indi, mungkin dari banyaknya tadi kita cerita gitu ya, cerita tentang forum anak, gimana tahapan seleksinya, kriterianya, dan juga pengalaman-pengalaman yang seru banget tadi Kak Indi ceritain, banget. ya kan? Nah, gimana sih sobat-sobat anak di luar sana, khususnya di Kota Pekanbaru, itu bisa menjangkau biar mereka tuh bisa ikutan gitu ke forum anak. Nah, mungkin ada bisa menghubungi siapa atau Oke, oke. gimana gitu. Nah, kita nih sekarang kan era media sosial. Iya, betul. Iya, pasti semuanya punya Instagram dong. Pasti ya, dong. Caca juga pasti punya Gen kan. Z ya, betul Ya. Gen Z. Nah, itu tuh ada Instagram Funkoper gitu. Forum Anak Kota Pekanbaru ataupun singkatannya dari Funkoper. Nah, Funkoper. boleh tuh ditengok apa aja Apa yang aja, terjadi iya. gitu, ataupun info dari Forum Anak Pekanbaru, apalagi tentang pendaftaran ini Pendaftaran gitu. oprek ya, gitu kan. Mungkin bisa di DM ya. Iya, di DM. Betul. Ataupun ada yang kenal sama temannya, pengurus gitu kan. Nah, boleh tanya sama temennya. Jadi nggak melulu di medsos, tapi bisa juga ya Sama via relasinya. ini ya relasinya gitu. Dan juga dengar-dengar nih punya TikTok juga ya kan? Iya, punya TikTok. Nah, punya TikTok juga. Jadi forum anak ini nggak formal-formal banget sobat anak. Masih Nggak kayak harus di nggak harus bertemu tatap muka, tapi bisa juga karena sekarang udah di eranya media sosial ya. Jadi udah Gen Z banget gitu ya. Apalagi udah main TikTok gitu kan. Nah, Iya. pasti nanti promosi-promosinya tentang oprek ini pasti nanti ada di TikToknya. Pasti. Nah, oke Kak Indi. Dari Kak Indi sendiri, apa sih Kak Indi sebagai fasilitator nih? Apa sih harapan untuk forum anak ke depannya dan juga buat sobat-sobat anak di luar sana, khususnya di Kota Pekanbaru ya? Apa sih harapannya Kak Indi? Harapan apa nih? Gimana nih? Kepada Harapan pengurus ke depannya? Ya, boleh. Oke, harapannya sih itu lebih bisa untuk menjadi wadah aspirasi anak gitu, lebih tahu lagi tentang isu di Kota Pekanbaru ini bagaimana, dan menjadi lebih baik lah dari forum anak lebih periode baik. ini. Lebih aktif lah ya. Mbak tahu ada kan ide, pengen buat ini deh, Iya, pengen buat betul, itu, betul. kegiatan yang sama anak-anak gitu, sama teman-temannya bagaimana. Betul-betul. Biar mengaktifkan lagi nih forum anak. Biar yang tahu forum anak tuh nggak itu-itu aja gitu kan. Jadi Nggak teman-teman satu Kota Pekanbaru tahu gitu. Iya, satu Kota Pekanbaru tuh Jadi bisa famous, tahu. jadi famous. Bener. Apalagi Kalau nanti menurut Caca gimana nih? harapannya mungkin nggak jauh beda lah ya sama Kak ini. Mungkin sekarang karena mungkin masa liburan, jadi kan forum anak lagi libur-liburnya gitu ya, lagi belum aktif-aktifnya. Jadi yang
anak-anak tahu lainnya itu mungkin kurang aktif, tapi Iya. sebenarnya tuh forum anak tuh aktif juga loh sobat Aktif anak. loh. Benar. Apalagi kan nanti ntar lagi ada oprek gitu ya. Iya. Oprek pasti panitia nih kewalahan gitu ya, kewalahan buat open recruitment pengurusan selanjutnya. Nah, harapan Caca sendiri sih ya untuk kedepannya mungkin forum anak bisa lebih aktif lagi, bisa membuat event-event atau membuat program-program yang lebih disukai lah oleh anak-anak di luar sana gitu ya, biar anak-anak di luar sana tuh tertarik gitu. Wah, ternyata forum anak nih seru banget gitu, seru banget, Gen Z banget, terus emang kece banget gitu ya. Kece abis. Kece abis gitu. Jadi biar nggak melulu misalnya rapat-rapatan doang, Enggak ngomong-ngomong dong. sama pemerintah doang, Enggak enggak. dong. Kita juga ada, karena salah satunya itu ada hak bermain ya Kak. Nah, jadi juga ada di situ hak bermainnya, nanti kita bisa ada bermain bareng Atau dan mau nongki kan? nongki-nongki bareng tuh juga nih, apalagi di Pekanbaru ini banyak banget ya kafe-kafenya gitu kan. Nah, oke Kak Indi. Nah, Kak Indi nggak kerasa nih, udah berapa menit ya ini? Udah berapa menit kita podcast, terus udah berbincang-bincang tentang apa sih itu forum anak, bagaimana tahapan seleksinya, terus juga gimana nanti untuk masuknya tuh gimana menghubungi siapa. Nah, kayaknya kita harus mengakhiri nih Kak Indi. Nah, sebelum mengakhiri, aku mau ngasih pengumuman tanggal nih. Oh, pengumuman tanggal, oke. pendaftaran. Tadi terlupa nih mungkin Oh Caca, iya. aku juga mau nyampaikan. Nah, untuk pendaftaran oprek ini itu dari tanggal 20 Januari. Udah lewat nih. Udah Oh, tanggal oke. berapa sekarang? Tanggal 23 ya? Iya, tanggal 2, Nah. ya tanggal segitulah. Nah, jadi dari tanggal 20 itu udah mulai tuh pendaftaran sampai tanggal 15 Februari. Wah, berarti sisa berapa hari lagi gitu ya? Iya, Dalam jangan minggu sampai lah ya. ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan sobat anak, karena periodenya itu per 2 tahun ya Kak? Per 2 tahun. Jadi nanti kalau misalnya ketinggalan, nanti bisa-bisa nunggu 2 tahun Iya, lagi. nanti nggak ada lagi umurnya, udah Nah, habis. udah Besok habis, 18 udah aja. iya, udah nggak jadi pengurus lagi gitu kan. Nah, oke, jadi sobat anak, bagi kalian yang mau atau tertarik untuk masuk ke Forum Anak Kota Pekanbaru dan menjadi pengurus Forum Anak Kota Pekanbaru periode selanjutnya, bisa nih langsung kunjungi Instagramnya Forum Anak di forumanak.pekanbaru. Dan juga nanti TikToknya mungkin kita taruh ya di description boxnya. Nah, oke. Makasih ya Kak Indi udah meluangkan waktu makasih untuk juga, podcast Caca. Cendana Cerita dan Senda Gurau bersama anak ini untuk episode kedua ini. Terima kasih juga udah berbincang-bincang, udah ngasih tahu experience apa aja yang didapati selama di Forum Anak Kota Pekanbaru. Nah, oke, sebelum kita mungkin tutup nih Kak Indi podcast Cendana pada hari ini, mungkin bisa nih Kak Indi kita sama-sama jargon ya. Boleh. Oke, jargon. Forum anak ini juga punya jargon sobat anak. Ada. Iya, jargonnya. Oke, Bisa bisa nih Kak jargonnya Indi. itu Kolaborasi, berdedikasi, menyebar inspirasi. Oke, bisa dong Kak Indi diulang sekali lagi ya Boleh, bareng-bareng. Oke. Forum Anak Kota Pekanbaru berkolaborasi, berdedikasi, menyebar inspirasi. Dadah.